Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan kami, Kongregasi Suster Santo Yosef Medan, dalam Renungan Mingguan. Hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021, kita memasuki Minggu Pekan Biasa yang ke-17. Bacaan yang akan kita renungkan dalam sepanjang hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan tema renungan yang akan kita pakai dalam sepanjang pekan ini adalah kita dipanggil untuk percaya akan kehendak Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan sabda hari ini, mari kita baca Injil dari Injil Yohanes. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia sebagai raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang Yesus menggandakan tentang 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini mungkin tidak begitu asing lagi. Kisah ini sering digunakan untuk membantu kita melihat karya keselamatan Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Selain itu juga, kisah inilah satu-satunya kisah yang terdapat di dalam keempat Injil yang ada di dalam kitab suci. Karena kisah ini memiliki kaya akan makna yang dapat membantu kita melihat dan menyadari keberadaan Allah di dalam diri kita. Namun yang menjadi pertanyaannya untuk kita, apakah kisah ini selalu bergema di dalam kehidupan kita sehingga kita terus menyadari keberadaan Allah dalam keadaan apapun? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil ini sebenarnya Yesus mau mengajak kita untuk melihat karya cinta kasih-Nya
yang sungguh memberikan mujizat-mujizat baru di dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun juga. Seperti yang dikatakan di dalam Injil yang baru saja kita baca tadi. Dikatakan bahwa sebelum Yesus melakukan perjalanannya menuju Danau Tiberias, sebenarnya Yesus sudah memberikan karya mujizat penyembuhan bagi orang-orang sakit. Inilah satu-satunya alasan mengapa orang banyak akhirnya datang berbondong-bondong mengunjungi Yesus. Di dalam Injil yang baru saja kita baca tadi, dikatakan bahwa sebelum Yesus melakukan perjalanannya menuju Danau Tiberias, sebenarnya Yesus sudah memberikan karya mujizat penyembuhan bagi orang-orang sakit. Inilah satu-satunya alasan mengapa orang banyak akhirnya datang berbondong-bondong mengunjungi Yesus. Karena setelah mereka melihat dan menyaksikan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, akhirnya mereka begitu kagum dan sangat mengidolakan pribadi Yesus. Sebagai pengagum, tentunya akan terus mengikuti dan mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh sang tokoh idola. Ini jugalah yang menjadi motivasi yang dialami oleh orang-orang banyak. Ketika mereka melihat karya dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka juga ingin mencari tahu tentang keberadaan dan karya-karya apa saja yang akan dilakukan oleh Yesus di hari-hari selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang dialami oleh orang-orang banyak ketika melihat mujizat Yesus juga merupakan bagian dari pengalaman yang sering kita alami dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita melihat karya-karya Allah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita dapat merasakan mujizat Allah yang mengubah diri kita, kita begitu mudah bersyukur atas rahmat dan kasih Allah. Dan bahkan kita tak enggan untuk meyakinkan diri kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Kita mengakui Allah sebagai sumber kehidupan kita. Namun yang sangat menariknya adalah di dalam Injil ini juga Yesus mau menunjukkan dua sifat manusia. Yang pertama, ketika melihat mujizat Allah, kita begitu yakin diri untuk menjadi pengikutnya. Yang kedua adalah sifat seperti Filipus. Di dalam Injil dikatakan ketika Yesus menyadari keberadaan orang-orang banyak yang datang mengunjungi dia, ia juga menyadari keberadaan Filipus yang masih saja kurang percaya pada Yesus. Sehingga dengan sengaja Yesus melakukan ujian pada Filipus dengan satu pertanyaan, yaitu dari manakah kita dapat memperoleh makanan supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh Yesus saat itu. Namun, pertanyaan ini juga bagian dari ujian yang telah diberikan Tuhan untuk menyadarkan Filipus akan keberadaannya yang masih kurang percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Filipus ini juga merupakan perwakilan pengalaman kita sebagai manusia. Pengalaman yang dialami oleh Filipus ini juga merupakan perwakilan pengalaman dan juga satu kepribadian kita. Karena sebagai manusia, kita kerap masih saja kurang percaya. Dan bahkan kita yang selalu mengaku sebagai pengikut Kristus yang sudah pernah menerima sakramen baptis dan setiap saat menerima tubuh dan darah Yesus yang dirayakan dalam perayaan Ekaristi, dan bahkan yang sudah pernah menerima peneguhan iman lewat sakramen Krisma. Namun kitalah yang masih sering kurang percaya akan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Namun kitalah yang sering masih kurang percaya pada kuasa Allah.
Ketika kita dihadapkan pada sebuah ujian yang dikirim Allah untuk membuat dan meyakinkan kita akan keberadaan kita, kitalah yang masih sering ragu dan akan keberadaan Allah, sehingga kita masih sering menggunakan daya pikir kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini kiranya menyadarkan kita akan keberadaan kita yang masih sering kurang percaya dan yang masih meragukan karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Semoga kita selalu berpasrah pada kehendak-Nya agar karya keselamatannya nyata dalam hidup kita. Amin.